Salam sejahtera bagi semua yang mengikuti ibadah online pada minggu ini. Biarlah kita mau bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, memberikan hati pikiran kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satukan hati kita memulai ibadah ini dan kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, begitu besar Engkau kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
beribadah kembali kepada Engkau. Untuk kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan dalam setiap hati para jemaat yang ada, agar kami benar-benar menikmati suasana sorgawi terjadi dalam ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah Engkau urapan Tuhan tercurah, sehingga kami melayani Engkau dengan kekuatan daripada Tuhan. Engkau ampuni layakan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan telah menebus hidup kita, Tuhan telah membebaskan hidup kita. Biarlah kita juga mau hidup menyenangkan hati Tuhan selalu, hidup untuk mengasihi Tuhan selalu. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kami terima Tuhan, kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik
kebenaran firman Tuhan, firman yang membuat iman kita semakin teguh, firman yang semakin membuat kita tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Biarlah kita juga mau terus mengasihi Tuhan. Kita terus mau melayani Tuhan. Dengan segala apapun yang terjadi, kita mau mengandalkan Tuhan. Ada sebuah pujian ini mengatakan, bersamamu Bapa, kami melewati semua, karena ada Engkau dalam hidup kami. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, karena ada kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bersama
jemaat-jemaat Tuhan yang ada, agar kami terus merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, agar kami terus merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur, menjadi anak-anak Tuhan yang tahu selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengar lagi kepada firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu, Roh-Mu bekerja dalam hamba-Mu, agar perkataan yang keluar merupakan perkataan yang berasal daripada Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang mendengar, kami pun mau diubahkan. Firman-Mu mau menjadi rema dalam hidup kami, agar dari situ Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami sambut kepada firman-Mu hanya dalam satu nama berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar kepada firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Kita bersyukur kesempatan yang indah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun kita mengikutinya secara online. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021, saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu Tuhan sayang kita. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Mazmur 103. Di dalam Mazmur 103, kita membaca ayat mas kita, ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Allah katakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menghormati Tuhan, memelihara, mentaati segala perintah-perintahnya, berpegang kepada janjinya, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sayang. Arti kata sayang ini menunjukkan cinta, belas kasihan. Seperti Bapa yang menunjukkan cintanya, belas kasihan kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang. Tuhan menunjukkan cintanya, belas kasihannya kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana pujian kita, ya, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
luar biasa Tuhan kita yang menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Demikian juga ya, seperti Bapa ya sayang kepada anak-anaknya. Seringkali kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, identitas kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita seringkali tidak menyadari penyertaan, tidak mengetahui ya kalau Bapa itu sering ya bahwa dia menunjukkan cintanya, belas kasihan kepada anak-anaknya. Karena kita sering terfokus dengan keseharian kita, karena kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, karena sakit penyakit kita, karena kegagalan-kegagalan kita yang berulang-ulang, sehingga kita mengabaikan, tidak menyadari akan Tuhan yang senantiasa menyertai, yang mendampingi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa ya, bahwa sebagaimana Bapa ya, yang selalu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, begitu juga Bapa kita di sorga yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Matius pasal yang ke-6 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita melebihi burung-burung. Ya. Tuhan ya berjanji mencukupi segala kebutuhan kita. Sebagaimana Bapa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Bapa juga dia mendidik, menasehati, memberitahu, menjelaskan yang baik maupun yang buruk. Begitu juga ya, kalau kita meminta ya, pasti ya Bapa kita akan memberi. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu. Firman Allah katakan bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita.
Kalau kita meminta akan diberikan, kalau kita mencari kita akan mendapat, kalau ketuk mengetukkan pintu akan dibukakan. Ya. Yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan. Bapa yang jahat saja, Bapa sayang kepada anak-anak, terlebih Bapa kita di sorga. Dia akan yang memberikan kepada kita. Ya. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti kalau Bapa sayang itu selalu ya apa yang kita minta diberikan, karena Bapa selalu memberikan yang terbaik. Dia tahu, saudara-saudaraku ya, sebab itu seringkali bisa saja Bapa bisa langsung memberikan, bisa saja dia menunda atau menolaknya. Kita membaca Yakobus pasal yang keempat. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau Tuhan lihat segala permintaan kita itu membahayakan kita, tentu Dia akan ya, menolak atau tidak memberikannya, karena Bapa kita sangat sayang. Dia hanya memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, sebagaimana pemazmur ya, di dalam Mazmur 103 tadi, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bahwa pemazmur menyaksikan pengalaman pribadinya bahwa benar ya, bahwa Tuhan itu sangat menunjukkan cintanya, kasihnya ya, belas kasihannya, karena Dia mengampuni ya, tidak mengingat lagi pelanggaran, tidak membalas ya setimpal dosa-dosa yang kita lakukan ya. Dia menunjukkan belas kasihannya, cintanya dengan mengampuni kita, menebus kita. Yesus adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah bukti daripada kasih Allah itu ya. Karena Dia memberikan anak yang tunggal. Yesus datang ke dalam dunia, Dia mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita, untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan hidup yang kekal, untuk memulihkan hubungan kita, sehingga Roma pasal 8 katakan ayat yang ke-15, kita bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa. Roma pasal 8 ayat yang ke-15,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa kita, karena Dia membuktikan kasih-Nya lewat Yesus, ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya karena kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan menunjukkan anugerah-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menyebut Allah itu, Tuhan itu sebagai Bapa kita. Roma 8 ayat yang ke-32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kita lihat, inilah rasa sayang Tuhan kepada kita. Dia berikan Yesus, ya, sebagai bukti daripada cintanya. Anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, melakukan keselamatan, penebusan buat kita, supaya kita diampuni dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan, ya, telah menebus kita, ya, tidak membalas, ya, kesalahan kita setimpal dengan kesalahan kita, ya, dan melupakan, dijauhkannya pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Kasih Tuhan, ya, melebihi daripada setingginya langit, ya, di atas bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Bapa itu senantiasa, ya, memperhatikan kita, ya. Pemazmur memberikan kesaksian, bukan saja Dia menebus, menyembuhkan kita, memulihkan, membaharui kehidupan kita, memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, firman Allah katakan juga, dikatakan ayat yang ke-14, sebab Dia, Tuhan sendiri tahu apa kita. Tuhan lebih mengetahui kita, saudara-saudara. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sehebat-hebatnya kita, Bapak Ibu, manusia adalah debu adanya, ya. Dan dikatakan ayat 15 bahwa manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tahu, Dia ingat kita debu. Kita ini seperti rumput. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa, tidak berarti, tidak bernilai. Tapi Bapa menunjukkan, Tuhan menunjukkan sayangnya kepada kita, ya, sehingga kita ini berarti, ya. Kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa kita,
hidup kita bernilai, kita memperoleh hidup yang kekal, menerima segala janji-janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebab itu penting kita mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan itu sayang kita. Bukan berarti kalau Dia sayang semua diberikan, tetapi apa yang diberikan itu pasti untuk kebaikan kita. Dia merencanakan ya kebaikan. Ya. Kalau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, seizin Tuhan untuk memproses kita. Coba kita membaca Ibrani pasal yang ke-12. Tuhan sayang kita bukan saja Dia mencukupi, ya menasehati, mendidik kita, ya memberitahu kita, menjelaskan, tapi Dia juga seringkali mengajar kita. Ya, kalau kita buat kekeliruan, salah, Dia seringkali juga ya mengajar kita, menghukum kita demi kebaikan kita. Ibrani pasal yang ke-12, kita membaca ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Dia pasti memberi untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita juga membuat kesalahan, kekeliruan, Dia mengajar kita, mendidik kita. Memang tidak enak ketika ganjaran itu datang, ya. Pasti saudara-saudara, ya, itu pun untuk kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau toh dalam perjalanan kehidupan kita ada yang tidak menyenangkan, Tuhan izinkan saudara-saudara ya untuk mendidik kita, semuanya untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini supaya penting kita mengingat yang mendampingi, yang menyertai kita adalah Bapa yang sayang kepada kita anak-anaknya. Sebagaimana Bapa di dunia ini yang senantiasa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, mendidik, menasehati, memberitahukan, menjelaskan yang baik, begitu juga Tuhan kita yang senantiasa sayang kepada kita, ya, Dia akan selalu menunjukkan cinta belas kasihannya yang luar biasa sampai selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Sebab itu kita menjalani hari-hari ini bukan saja kita terfokus dengan hal-hal yang sehari-hari yang kita hadapi, ya, kesusahan, ya, kebutuhan kita, penyakit kita, ya, semua persoalan-persoalan kita, tetapi kita juga senantiasa ya memandang dan menyadari bahwa yang mendampingi, yang menyertai kita, Dia sangat sayang kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Buat Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat yang kekasih yang mengikuti secara online, kalau engkau ingin didoakan, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih setianya selama-lamanya, dan Dia akan nyatakan kepada anak-anaknya yang takut akan Dia, yang senantiasa menghormati Dia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Kalau engkau mempunyai permasalahan dalam rumah tangga, dalam hidupmu, pekerjaan, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Engkau diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Tuhan mencukupi, memenuhi semua kebutuhan untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang mendampingi kami adalah Tuhan yang sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami yang tercinta ini. Kami tahu bahwa Tuhan sayang juga kepada bangsa dan negeri kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya sampai kepada bawahannya ke daerah-daerah. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat dan berkati negeri kami yang tercinta ini. Pulihkan ekonomi negeri kami, keamanan. Semua yang terpapar dengan virus pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, sembuhkan. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-hamba-Mu yang mungkin juga terpapar. Biarlah belas kasihan, kesembuhan menjadi bagian daripada hamba-hamba umat-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan nyatakan lagi kuasa kebesaran-Mu. Kami ini hanya debu dan seperti rumput. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak berarti. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami percaya kepada Engkau. Kami mempunyai Tuhan, Bapa kami yang sayang kepada kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.